Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 mendapatkan kesempatan untuk memaparkan terkait peminatan peserta didik SMA. Nah, kelompok 6 ini beranggotakan Kang Anggi Sugiri, Teh Astria Chandra Sundari, Teh Rima Nurmala, dan saya Siti Sariah. Nah, oke, untuk pemaparan materinya sendiri akan dipaparkan oleh terlebih dahulu oleh saya, lalu oleh rekan-rekan yang lainnya. Baik, pertama-tama di sini ada yang namanya pengertian peminatan. Nah, apa sih peminatan itu? Peminatan peserta didik sendiri dapat kita artikan sebagai yang pertama, suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar dan yang ada dalam suatu pendidikan. Yang kedua, suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar atau bidang kompetensi keahlian yang eh, ditawarkan oleh suatu pendidikan. Yang ketiga, merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tersebut tentang peminatan belajar, bidang keahlian, atau kompetensi keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan pada suatu pendidikan. Yang keempat, yang keempat itu, peminatan dapat kita artikan sebagai minat belajar peserta didik yang merupakan proses berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik tersebut mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimalnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Anggi Sugiri mengenai penelusuran peminatan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelusuran peminatan peserta didik. Ketepatan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling untuk pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik memerlukan berbagai macam data ataupun informasi tentang diri calon peserta didik. Nah, teknik untuk memperoleh data ini, peminatan tentang belajar peserta didik ini dapat digunakan dari teknik non-tes seperti dokumentasi sebagai teknik untuk memperoleh data prestasi belajar berdasarkan buku rapot peserta didik kelas 789 serta nilai ujian sekolah ataupun ujian nasional kalau sekarang kan tidak ada ya. Nah, dari data ini dapat dianalisis perkembangan belajar siswa yang merupakan cerminan kesungguhan belajar, kecerdasan umum dan juga kecerdasan khususnya bagi peserta didik yang dimaknakan dan mata pelajaran yang ditempuh dan relevansinya dengan bidang keahlian ataupun macam peminatan peserta didik. Yang kedua, bisa menggunakan angket sebagai teknik untuk memperoleh data tentang minat belajar peserta didik dan perhatian orang tua. Nah, isian minat belajar peserta didik ini dapat digunakan juga untuk menetapkan peminatan belajar, sebab isian minat merupakan pernyataan pikiran dan perasaan serta kemauan peserta didik. Nah, isian perhatian orang tua merupakan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data tersebut. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada wawancara sebagai teknik yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi isian angket dan hal yang lain ya untuk diperlukan, serta sekaligus pewawancara dapat melakukan observasi. Nah, selanjutnya ada observasi sebagai teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data, kondisi fisik serta perilaku yang tampak bagi ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan peminatan belajar peserta didik. Nah, di samping itu teknik non-tes dapat juga menggunakan teknik tes psikologis yang dilaksanakan oleh
tester atau seorang tes peminatan yang dapat dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, data yang dapat diperoleh melalui teknik non-tes ini dapat dianalisis dan dipergunakan dasar penetapan peminatan peserta didik. Nah, data teknik non-tes ini dokumentasi yang tadi angket, wawancara, observasi, dan lain-lain secara lengkap. Nah, dan tepat menganalisis serta interpretasi yang benar dapat dijadikan dasar pemilihan penetapan peserta didik, peminatan peserta didik. Pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dengan menggunakan data dari teknik non-tes adalah sudah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya peminatan belajar bagi peserta didik SMA. Yang pertama itu ada peminatan matematika dan sains. Terus yang selanjutnya juga ada peminatan sosial, dan yang ketiga peminatan bahasa. Ya. Nah, di sini tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tentunya dalam setiap peminatannya itu harus diutamakan memilih peminatan yang dipilihan itu yang pertamanya. Terus juga memiliki nilai rata-rata sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya juga ada disesuaikan dengan prestasi non akademik yang relevan di bidang mata pelajaran itu sendiri, dan juga selanjutnya memiliki rekomendasi dari guru BK SMP atau PMTS pada peminatan tersebut ya kalau ada. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari A. Anggi. Perkenalkan, nama saya Rima Nurmala dengan NIM 19010104. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek peminatan peserta didik. Minat merupakan gejala psikologis berkaitan dengan pikiran, perasaan terhadap suatu objek, perhatian, pemahaman, dan perasaan yang mendalam terhadap suatu objek dapat menimbulkan minat. Objek yang menarik cenderung akan menimbulkan minat. Minat juga dimaknai dengan perasaan suka, rasa tertarik, kecenderungan, dan gairah atau keinginan yang tinggi seseorang terhadap suatu objek. Nah, yang pertama ini yaitu ada prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik yang telah dicapai seperti kejuaraan dalam lomba melukis, menyanyi, menari, pidato, bulu tangkis, tenis meja, merupakan indikasi peserta didik dalam memiliki kemampuan khusus atau bakat tertentu. Yang kedua yaitu nilai ujian nasional atau UN. Hasil UN merupakan cerminan kemampuan akademik mata pelajaran tertentu berstandar nasional. Hasil UN dapat sebagai pertimbangan untuk pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik, dengan asumsi peserta didik tidak mengalami kecelakaan fisik atau psikis. Yang ketiga yaitu minat. Minat ini adalah perasaan senang yang mendalam terhadap peminatan tertentu. Contohnya kayak mata pelajaran, bidang studi keahlian, program studi keahlian, atau kompetensi keahlian. Berkontribusi positif terhadap proses dan hasil belajar. Minat yang tinggi terhadap apa yang dipelajari berkaitan dengan rasa senang, antusias, tidak merasa cepat lelah, sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu cita-cita. Cita-cita ini keinginan yang kuat untuk mencapai hasil studi lanjut atau kayak seperti jabatan dan pekerjaan. Cita-cita sangat berpengaruh positif terhadap aktivitas belajar untuk kedepannya, seperti pekerjaan dan jabatan. Cita-cita erat berhubungan dengan informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, serta potensi yang dimilikinya. Yang kelima yaitu perhatian orang tua, fasilitasi, dan latar belakang keluarga. Restu orang tua merupakan kekuatan spiritual yang dapat memberikan kemudahan yang dirasakan oleh peserta didik dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar. Intensitas hubungan yang baik antara orang tua dan anak dapat menumbuhkan motivasi belajar yang berdampak kualitas pada proses dan hasil belajar. Untuk itu, perhatian dan fasilitas dan harapan orang tua terhadap peminatan peserta didik juga penting dipertimbangkan. Yang keenam yaitu deteksi potensi. Dengan instrumen tes psikologis atau tes peminatan tentang bakat dan minat oleh tim khusus yang dimiliki oleh sekolah ataupun agensi
Rekomendasi peminatan berdasar teknisi dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bila terjadi kebimbangan antara penempatan peminatan peserta didik. Pelaksanaan di teknisi yang standarnya dapat dilakukan oleh tenaga ahli atau tes peminatan dapat dikembangkan oleh guru BK atau konselor. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah peminatan. Langkah-langkah pelayanan peminatan secara sistematik dilakukan dengan mengikuti tahapan yang disesuaikan dengan tingkat dan arah peminatan yang ada. Pelayanan peserta didik yaitu sejak peserta didik menyadari bahwa ia berkesempatan memilih jenis sekolah, mata pelajaran, arah karir, atau studi lanjutan yang akan mereka pilih di kemudian hari. Kemudian ada beberapa langkah dalam menentukan peminatan peserta didik di jenjang SMA. Yaitu langkah pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data berkaitan dengan peserta didik adalah pengumpulan data tentang peminatan peserta didik dan kelengkapan data akademik dan non-akademik atau pembuatan rekomendasi. Pengumpulan data meliputi yang pertama, prestasi akademik berupa nilai rapot selama sekolah di sekolah sebelumnya. Kemudian nilai UN, tetapi sekarang sudah tidak ada UN. Bisa melalui prestasi lomba mengarang, olimpiade sains, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada prestasi non-akademik, seperti olahraga, seni, agama, pidato, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada arah minat siswa, dan yang keempat rekomendasi atau dukungan orang tua. Kemudian di langkah yang kedua, informasi peminatan dalam layanan bimbingan dan konseling. Peserta didik diberi informasi selengkapnya tentang pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Informasi tentang peminatan peserta didik dilakukan pada saat pertama kali masuk sekolah bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru atau pada awal masuk sekolah setelah dinyatakan diterima. Kemudian di langkah ketiga, identifikasi dan penetapan peminatan pada sesuai dengan kurikulum yang ditentukan di sekolah tersebut. Pertimbangan penetapan peminatan peserta didik adalah pilihan dan kemampuan peserta didik. Pilihan peserta didik terhadap kelompok peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman materi mata pelajaran dijaring melalui angket. Nah, dalam peminatan tersebut, peserta didik diharuskan mempertimbangkan potensi diri, prestasi belajar, dan prestasi non-akademik yang telah diperoleh, cita-cita, minat belajar, dan perhatian orang tua. Kemudian di langkah keempat yaitu penyesuaian apabila peserta didik masih bimbang, ragu, atau khawatir dengan peminatannya. Maka dapat berkonsultasi dengan guru BK. Apabila pilihan dan keputusan tepat dan fasilitas di sekolah tersedia, tetapi dukungan moral dan finansial orang tua tidak ada, maka perlu dilakukan konseling individual dengan peserta didik dan pembahasan dengan orang tua peserta didik untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi peserta didik. Kemudian, langkah yang kelima ada monitoring dan tindak lanjut. Perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik di dalam mengikuti program pendidikan di sekolah perlu diantisipasi, dievaluasi, dan ditindaklanjuti melalui pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah memaparkan materi terkait peminatan. Nah, sekarang apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.